Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya adalah Sinda Khairul Mubin, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Boyolali dengan unit kerja di SMA Negeri 1 Ngeplak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Artinya, guru harus dapat memenuhi semua kebutuhan belajar murid di kelas. Padahal, kita tahu bahwa setiap anak itu adalah unik dan berbeda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang berbeda, baik individu satu maupun dengan individu yang lain. Bahkan dua individu kembar identik sekalipun pasti akan memiliki perbedaan di antaranya. Maka dari itu, guru harus dapat melakukan pembelajaran yang dapat memfasilitasi perbedaan tersebut. Perbedaan tersebut banyak beraneka ragam, di antaranya perbedaan minat, pola pikir, gaya belajar, kebiasaan, kemampuan literasi numerasi, dan lain sebagainya. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memfasilitasi semua perbedaan kebutuhan belajar yang ada di kelas agar mereka nyaman saat pembelajaran dan pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Antara lain, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dapat mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Yang kelima adalah penilaian berkelanjutan. Menurut Tomlinson, tahun 2001 menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Apakah itu? Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Maka dari itu, guru diharuskan menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid itu berada. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 2, yaitu minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Mungkin di kelas kita bisa menilai murid kita ada yang memiliki minat dalam menulis, ada murid yang memiliki minat melukis, minat dengan seni musik, ataupun minat di bidang seni olahraga. Sekarang yang nomor 3, profil belajar murid. Profil belajar itu mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah lingkungan di mana murid itu berada, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Berikut beberapa contoh cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, dengan cara pengamatan, yaitu mengamati perilaku murid. Yang kedua, dengan mengidentifikasi pengetahuan awal. Dan yang ketiga, merefleksi terhadap praktek pengajaran.
Yang keempat, guru juga dapat berkomunikasi dengan rekan sejawatnya atau guru mapel anak tersebut pada tingkat sebelumnya. Yang kelima, guru juga dapat menganalisis rapot murid dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, guru juga dapat menggunakan penilaian awal ataupun penilaian formatif. Berikutnya, di dalam pembelajaran berdiferensiasi terdapat beberapa strategi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua adalah diferensiasi proses, dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Mari kita kupas satu persatu. Dimulai dari yang pertama, diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang akan kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu diajarkan berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian. Tapi perlu diingat, diferensiasi konten itu bukan mengubah ataupun menurunkan dari standar kurikulum yang ada. Strategi yang kedua, yaitu diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid untuk berlatih dan memahami ataupun memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh tiap murid. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau dapat memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikutnya, apakah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi ini dengan materi ataupun modul-modul sebelumnya? Keterkaitan antar materi akan saya sajikan dalam bagan sebagai berikut. Keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Dan yang terakhir, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan disiplin positif. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitannya adalah sebagai berikut. Pembelajaran berdiferensiasi sejatinya adalah sesuai dengan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kodrat zaman anak, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini benar-benar berdasarkan kebutuhan belajar anak pada saat itu juga. Yang kedua, kita akan mengupas keterkaitan pembelajaran diferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu inovatif, di mana guru dapat berinovasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan juga sejalan dengan nilai guru penggerak berpihak pada murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi benar-benar mengutamakan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan peran guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, di mana guru dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Sekarang yang ketiga, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Keterkaitannya adalah sebagai berikut. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak akan dapat dengan mudah mewujudkan visi serta prakarsa perubahannya di dalam pembelajaran, utamanya pada kelas yang dia ampu. Sekarang yang terakhir, keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan disiplin positif. Pembelajaran berdiferensiasi itu juga sejalan dengan budaya disiplin positif, di mana dalam pembelajaran akan terdapat keyakinan kelas. Serta dengan pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak untuk dapat mengikuti pembelajaran,
Itu dikarenakan pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan belajar yang mereka inginkan. Demikianlah tadi pemaparan materi koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih, semoga video ini dapat menginspirasi. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.